Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Merdeka! Saudara-saudaraku sekalian, 10 November 1945 adalah sebuah peristiwa heroik yang sangat luar biasa untuk menentukan keberlangsungan Indonesia ini masih merdeka atau tidak. Semua ini satu diantaranya tidak lepas dari fatwa jihad yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari yang kemudian dikuatkan dengan resolusi jihad Nahdlatul Ulama pada 22 Oktober 1945. Karena nyatanya sejak Indonesia merdeka belum ada negara yang mengakui. Kemudian pada bulan September malah tentara sekutu sudah mendarat di Jakarta dengan dalih untuk mengamankan serdadu Jepang dan sebagainya. Kemudian di beberapa tempat masih terjadi pertempuran antara rakyat Indonesia dengan tentara penjajah tentunya. Dan tidak lama dari digelorakannya resolusi jihad 22 Oktober 25 Oktober tentara sekutu sudah mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Dan mereka melakukan berbagai pelanggaran yang membuat pihak Surabaya menjadi marah hingga juga terjadi clash. Peristiwa 10 November kita sangat mengenal dengan pekik merdeka dan Allahu Akbar yang disampaikan oleh Bung Tomo. Bung Tomo adalah seorang ketua laskar pada saat itu yang juga membawahi radio, yakni Radio Pemberontakan Rakyat Indonesia. Nah, tentang kisah Bung Tomo mungkin semua sudah umum. Saya akan menyampaikan satu kisah yang tidak umum tetapi memiliki peranan penting dalam pertempuran 10 November dan pencatatan sejarah langsung dari lokasi peristiwanya, yakni seorang perempuan berdarah Inggris dan berkewarganegaraan Amerika. Dia adalah Morel Stuart Walker atau yang lebih dikenal dengan Ketut Tantri. Kenapa dia menjadi Ketut Tantri? Kiranya terlalu panjang untuk dikisahkan. Pada intinya, atas ketertarikannya dia terhadap Pulau Bali, kemudian tinggal di Bali, dan selanjutnya dia juga menggabungkan diri dalam pergerakan menuju Indonesia Merdeka hingga Indonesia Merdeka, dan dia juga berada dalam sekapan Jepang. Bil ikhtisar, singkat cerita, kemudian tanpa disengaja, walaupun sudah diagendakan oleh para pejuang pada saat itu, Ketut Tantri bergabung dengan Bung Tomo dan menjadi penyiar radio, yakni Radio Pemberontakan Rakyat Indonesia. Di sini peran Tantri sangat luar biasa yang dia gambarkan dalam bukunya Revolt in Paradise atau Revolusi di Nusa Damai. Tantri menyaksikan bagaimana bom pertama meledak di Surabaya. Radio Surabaya hancur, tetapi radio milik Bung Tomo karena berada di gang kecil demikian tulis Tantri aman. Walaupun beberapa hari kemudian radio itu pun hancur lebur sehingga tidak lagi bisa menyampaikan siaran. Beberapa hal penting yang disampaikan di sini adalah karena Tantri ini berkulit putih dan tentunya sebagai orang Amerika berdarah Inggris, paham betul bahasa Inggris, dia bisa mendekati tentara sekutu. Dia bisa bertanya yang seolah-olah dia bukan pro Indonesia. Walaupun juga dia banyak mendapatkan kendala karena dia berwajah bule. Satu misal ketika dia melakukan penyelidikan ke Hotel Oranye sempat ditangkap oleh para pejuang. Walaupun dia membawa ban atau tanda merah putih merdeka atau mati. Singkat cerita, hal yang sangat menarik dari apa yang disampaikan oleh Tantri, yakni bom meledak pertama, kedua, dan 3 hari 3 malam Surabaya diluluh lantakkan. Tantri pada saat itu masih belum meninggalkan Surabaya. Sementara Bung Tomo menurut Tantri yang kepalanya sudah dihargai oleh penjajah, beliau diamankan ke daerah Malang. Beliau menyampaikan siaran melalui radio dan dicatat dengan rapi oleh Tantri. Perjuangan Tantri di sini bukan hanya perjuangan fisik tapi perjuangan pemikiran. Kenapa? Karena ternyata menurut Tantri di sini dan juga disampaikan dalam beberapa buku sejarah tentang Surabaya bahwa
ada satu resimen dari tentara Inggris yang minta pulang kembali. Kenapa? Karena ternyata kemerdekaan Indonesia di luar negeri itu tidak disampaikan sebagaimana mestinya. Kalau istilah sekarang itu berita hoax, bahwa Bung Karno itu hanya ekstremis boneka Jepang, bahwa Bung Karno itu hanya memimpin gerombolan orang untuk mengganggu Belanda, yang mestinya Belanda menduduki setelah mengalahkan Jepang. Maka diturunkanlah sekutu. Dan dari situlah maka satu resimen dari tentara British, demikian ditulis oleh Tantri di sini, minta pulang kembali karena mereka merasa tidak memiliki hak untuk memerangi jutaan rakyat yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Perjuangan Tantri diantaranya adalah bagaimana dia mempengaruhi dunia internasional melalui siaran radio. Pertama, sebelum dibom adalah melalui radio milik Bung Tomo. Selanjutnya ketika sudah hancur lebur, kemudian radio itu dipindahkan ke daerah yang aman di daerah pegunungan dekat Bangil sana. Di situ juga Tantri menggelorakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu nyata, bukan hoax. Ini adalah perang informasi. Digelorakan oleh Tantri dan disuarakan ke seluruh dunia melalui pancaran radio. Itulah salah satu perjuangan dari Ketut Tantri. Pemirsa sekalian, secara rinci, dan saya sempat meneteskan air mata ketika membaca tulisan ini, ketika bom diledakkan 3 hari 3 malam di kota yang sudah tidak berdaya itu, mayat bergelimpangan di mana-mana. Tenaga perawat tidak mencukupi. Tantri menuliskan bahwa seumur hidupnya dia tidak akan bisa melupakan ketika dia mendatangi sebuah rumah dan di sana ada seorang kakek yang menatapkan matanya ke langit sambil menangis. Tantri bertanya, "Ada apa, kek?" Kakek itu menjawab, "Lihatlah nak, ke dalam rumah." Kemudian Tantri bersama seorang kakek itu masuk ke dalam rumahnya yang kecil. Dan di dalam tempat tidurnya yang berantakan itu, 3 nyawa bergelimpangan. Sang kakek berkata, "Mereka adalah anak-anakku yang mati demi kemerdekaan." Tantri menulis, "Seumur hidup saya tidak akan bisa melupakan peristiwa itu." Saudara-saudaraku sekalian, untuk mempertahankan kemerdekaan Republik ini bukan perkara mudah. Pertempuran 10 November bukan akhir dari segalanya, masih berlanjut dan terus berlanjut. Maka itu, apabila kita merasa menjadi Indonesia, maka bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dan mempertahankannya dari berbagai hal, dari berbagai rongrongan yang mengarah kepada upaya-upaya penjajahan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika terbawa emosi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!